Jangan lupa untuk dukung channel ini, karena channel ini intinya seputar tanaman ya, seputar tanaman yang kita budidaya, baik di kebun maupun di sekitaran rumah, di teras rumah, supaya untuk menambah wawasan kita mengenai tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kebun Iyong yang berlokasi di atas ini ya, di atas atap, di rooftop yang berukuran sangat-sangat minimalis ya. Ini kurang lebih 2 meter lah ya, kurang lebih 2 meter dan panjang ke sana sekitar 6 meter. Nah, dengan ketersediaan lahan yang sangat minim ini, bagaimana caranya kami untuk bagaimana caranya kami untuk membudidayakan tanaman? Karena berdasarkan dari hobi, karena kita senang tanam-tanaman ya. Jadi apa aja yang tanaman yang bisa kita tanam di sini, kita usahakan kita tanam. Biasanya kami di sini bertiga, kebetulan istri dan anak saya berada di luar ya. Nah, di sini kami berkegiatan bertiga untuk menanam, perawatan, penyiraman dan sebagainya. Kita lakukan secara bertiga dengan ya sesekali untuk ini ya, sekalian mengedukasi anak kita juga, mengajarkan anak sejak dini untuk mengenal macam-macam tanaman. Sebenarnya kami menanam ini sebenarnya ini sih lebih ke backup untuk dapur ya. Karena sendiri harga-harga sayur mayur di luaran sana lumayan lah ya. Kami tergerak di sini bagaimana caranya kita untuk membackup dapur ya, tapi seadanya ya, karena keterbatasan lahan tadi. Kita di sini ada sayur-sayuran, di sini ada kale, ada bayam Brasil, dan juga ada terong, ada kacang panjang dan lain-lain. Dan di sini kami pun juga nggak serta-merta full organik ya. Mungkin ada beberapa tanaman yang butuh pupuk kimia juga. Seperti yang di samping saya ini, untuk pohon anggur. Karena menurut kami, pohon anggur ini, pohon khususnya untuk buah ya, terutama buah, dia itu membutuhkan banyak nutrisi. Maka dari itu kami, dan gitu juga medianya sangat terbatas ya. Kami hanya di tambulapot. Maka dari itu kebutuhan nutrisi untuk pembuahan ini sangat luar biasa. Jadi khusus untuk tanaman buah, di sini kami memang menggunakan sebagian organik dan sebagian kimia untuk membackup pembuahan. Tapi lain halnya cerita untuk sayur-sayuran ini semua yang kita konsumsi secara pribadi, baik daunnya, buahnya, batangnya, di sini kami menggunakan pupuk organik cair. Dan untuk sebagai penyiraman sehari-hari, kami menggunakan air bak ya. Sebenarnya itu air tambungan dari air hujan, kita tambung di wadah. Lalu wadah itu kami gunakan lagi untuk kami isi dengan ikan lele. Nah, konon katanya sih di sana katanya air dari kolam lele itu bagus ternyata. Itu kita aplikasikan di sini juga. Ternyata alhamdulillah sayur-sayuran kami di sini pun ya tumbuh lumayan lah. Meskipun hanya menggunakan siraman air lele dan juga pupuk organik. Dan ini yang saya ceritakan tadi untuk penampungan air ya. Sebenarnya air hujan ini dari atap sini. Ini air saya kondisikan di wadah ini. Nah, di dalamnya ini saya budidayakan untuk lele. Jadi untuk penyiraman tanaman-tanaman yang di sini yang di tambulapot. Dan juga pupuk organik cair ini yang telah kami buat. Ini jenis PSB. Jadi PSB ini merupakan hasil fotosintetik bakteria. Nah, ini sangat mudah sekali membuatnya. Udah familiar lah ya di pekebun-pekebun kita. Dan ini juga ada tambahan dari cangkang telur. Nah, cangkang telur ini kami gunakan untuk penambahan nutrisi di media tanam. Ini salah satu pengganti dari
kapur dolomit ya, karena di kami kapur dolomit sangat langka ya. Jadi kami manfaatkan cangkang-cangkang telur ini, setelah kami cuci bersih, lalu kami jemur. Setelah itu nanti kita haluskan, kita buat seperti bubuk, nanti baru kita taburkan di setiap media tanam yang ada di sini. Nah, ini sudah kami kemas dalam satu wadah ini ya, satu botol bekas minuman. Karena untuk menuang ini, kalau mungkin untuk saya ya, mungkin bisa. Tapi kan untuk istri apa anak saya gitu agak kesulitan, makanya sudah saya siapkan dengan kemasan seperti ini. Dan untuk pemakaiannya, aplikasinya, ini bisa 2 kali aplikasi. Jadi satu botol ini setengahnya kita larutkan dengan air kurang lebih 15 liter atau 1 ember itu ya. Jadi untuk satu botol ini kurang lebih membutuhkan air sebanyak 30 liter. Jadi untuk penyiraman semua tanaman yang ada di sini sudah kami siapkan untuk mempermudah dosisnya aja sih sebenarnya. Seperti itu. Dan untuk tanaman yang ini, yang khusus di galon ini, yang sebelah sini sebagian kami gunakan untuk semai. Untuk menyemai ini ada pakcoy ini yang kita baru semai. Dan ini sisa-sisa dari dapur. Ini ada bekas-bekas dari dapur ya. Potongan-potongannya, bonggolnya ada. Ini ada daun bawang. Jadi kalau bonggolnya kalau dibuang sayang, makanya kami tancepin di sini. Dan ini pun ada bibit cabai, bibit, nah ini apa nih? Ini ciplukan ya. Dan ini tadinya nemu ini. Jadi bibit cabai ini nemu, tadinya itu numbuh sendiri gitu di salah satu pot yang ada di sini. Lalu kami pindahkan ke sini untuk kita buatkan media tersendiri. Nah, dan di sini ada kale. Ada kebetulan kita ada 2 jenis ya. Untuk yang daun seperti ini, yang keriting-keriting, ini kale curly. Kale curly, dan untuk yang ini, yang daunnya lurus-lurus, ini jenis Nero. Jadi untuk 2 jenis ini sebenarnya untuk dari segi manfaat sama aja ya. Hanya daunnya aja yang berbeda. Secara perawatan pun juga sama. Dia membutuhkan media yang gembur tentunya ya. Karena akarnya pun akar serabut ya, lembut. Jadi butuh media yang gembur, yang poros untuk dia. Dan ini pun kalau media tanamnya kira-kira sudah mulai mengeras, kita coba tusuk-tusuk aja seperti ini. Supaya dia kembali gembur lagi. Untuk manfaat kale sendiri di kami, ini ada beberapa ini sih varian yang kita gunakan untuk mengkonsumsi kale ini. Biasa kami ini daunnya untuk bikin campuran membuat burger, dan juga untuk jus untuk kami minum, untuk minuman sajian aja ya, ini untuk keluarga aja. Konon sih katanya untuk jus kale ini bisa untuk apa ya, mengobati beberapa penyakit ya, khususnya untuk pasca operasi ya. Itu disarankan untuk mengkonsumsi jus kale. Nah, ini untuk bayam Brazil ya. Bayam Brazil ini biasa kami gunakan untuk lalapan. Jadi khusus kita simpel aja sih. Kita bikin sambal, terus kita kukus ini buat lalapan-lalapan, dan juga ada kacang panjang. Nah, kacang panjang ini kebetulan kemarin kita sudah panen ya sebelumnya. Ini hanya sisa-sisa aja, karena kita nggak tiap hari lah ya. Kapan kita mau pengen untuk bikin sambal gitu dicampur sama kacang panjang, kita manfaatkan seperti itu. Dan di sini kami yang bagian luar, yang di balkon, tetap kami manfaatkan. Nah, di sini ada buah naga. Nah, kebetulan belum berbuah dia, buah naga, dan sebelahnya di sini ada pohon tin. Ada juga pohon tin kita untuk koleksi, dan ini juga ada stroberi yang kita menggunakan media tanam dari bekas talang air ya. Barisan-barisan sini untuk stroberinya. Di sini kami juga mengoleksi beberapa anggur ya.
Nah, di sini ada anggur Dickson. Nih, Dickson. Ini lumayan dia lagi belajar ya, lagi belajar berbuah. Sama kayak yang nanam pun juga masih belajar. Jadi ya begini, ala kadarnya di atas seininya aja biar liar aja lah dia. Semaunya dia mau tumbuh di mana, kita backup. Kita hanya mencukupi kebutuhan untuk si tanaman itu sendiri. Ini ada Dickson dan ini ada bibit Jupiter. Ini juga ini Malika masih unyu-unyu. Dan ini hasil belajar kami, belajar seperti master-master yang di luar sana ya. Tapi ini masih amatir ini, hanya beberapa aja. Tapi yang sukses juga banyak ini. Ada beberapa nih yang sukses, sukses mati ya. Kalau master-master di sana sukses hidup tumbuh seger. Kalau di kami suksesnya polybagnya yang sukses. Di mana di situ ada lahan, kami manfaatkan semaksimal mungkin. Untuk di luaran, di barisan pinggir jalan ya, di pinggir-pinggir area tempat tinggal kami ada koleksi sedikit pohon mangga, ada juga jambu air, ada pete, bahkan pisang pun juga kita tanam juga untuk memaksimalkan lahan. Gimana caranya supaya lahan itu tidak kosong ya. Ya minimal kita untuk sedekah oksigen lah ya, untuk penghijauan aja. Bagaimanapun nanti ada buahnya atau ada hasilnya, itu adalah bonus ya. Kami memanfaatkan tangga ya untuk akses naik turun. Nah, di situ kami berikan tanaman bermacam-macam jenis jeruk yang di sana. Jangan lupa untuk dukung channel ini, karena channel ini intinya seputar tanaman ya, seputar tanaman yang kita budidaya, baik di kebun maupun di sekitaran rumah, di teras rumah, supaya untuk menambah wawasan kita mengenai tanaman, untuk menimbulkan inspirasi bagi kita untuk bercocok tanam, dan untuk mengedukasi teman-teman semua agar kita lebih cinta lagi dengan tanaman-tanaman yang tentu membawa manfaat yang baik untuk kehidupan keberlanjutan. Demikian dari kami, mudah-mudahan informasi yang telah kami sampaikan membawa manfaat bagi kita semua dan memberikan informasi, inspirasi, dan edukasi untuk kita semua untuk lebih mencintai tanaman yang ada di sekitar kita, dan tentu untuk memproduksi oksigen supaya bumi kita semakin hijau dan semakin lestari. Demikian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.